Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya memulai konten pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang dimana penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita menjadi hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah topik yang berjudul hikmah puasa Ramadan di tengah kasus pandemi COVID-19. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat kita nantikan, di mana kita menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Bulan ini juga dijadikan sebagai momentum introspeksi diri. Ibarat seperti komputer, jika komputer itu sedang error atau bisa dibilang hang, pasti akan di-restart kembali supaya komputer bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya. Sama halnya dengan kita sebagai umat manusia, sering melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan kita dapat membersihkan diri kembali dari dosa-dosa yang telah kita perbuat di dunia ini. Sebagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiyah atau tata cara tertentu, puasa mempunyai 3 dimensi yang penting. Yang pertama, puasa diibaratkan sebagai dimensi ritual formal atau fisik. Di sini puasa diartikan sebagai ritual mencegah diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, ataupun bersetubuh. Yang kedua, dimensi ritual rohaniah atau spiritual. Di sini puasa diartikan sebagai ritual menjauhkan diri dari segala sifat buruk atau sesuatu yang diikuti oleh hawa nafsu. Dan yang terakhir, dimensi ritual intelektual, yang artinya dengan berpuasa kita akan semakin tahu siapa sebenarnya diri kita. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tubsiruna fala anfusikum wa fi sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dengan kata lain, puasa bukan sekedar ritus tahunan yang berisi ritual peribadatan, namun puasa menghadirkan untuk merenung dan berkontemplasi, merekap dan merekam pelajaran apa saja yang kita petik selama setahun. Ibarat survei ataupun penelitian, ini adalah model survei yang paling akurat dan presisi, karena bukan hanya pada pengamatan, tetapi atas dasar semua hal yang dialami dengan semua panca indera. Sejak pertama kali muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, hingga sekarang jumlah orang yang positif terjangkit wabah COVID-19 di seluruh dunia sudah menembus angka 3 juta atau lebih. Sedangkan di Indonesia hampir menembus angka 9.511 per 28 April 2020.
secara radikal. Hampir semua aktivitas seperti bekerja, belajar, berdakwah, berdagang, ataupun berpolitik dilakukan secara daring atau virtual. Ini manusia di posisi yang sama. Jika ibadah puasa mampu menghadirkan spirit egalitarisme di kalangan umat Islam di seluruh dunia, di mana semuanya menjalankan perintah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, tak peduli warna kulit ataupun derajat sosial seseorang, maka hal sama terjadi saat wabah COVID-19 melanda. Karenanya, ibadah puasa di tengah wabah COVID-19 merestart diri manusia agar merenung dan mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Hal ini juga diperkuat dengan keluarnya surat edaran nomor 6 tahun 2020 dari Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi, yang mana surat edaran tersebut menjelaskan bahwa aktivitas Ramadan akan kita lakukan di rumah saja, mulai dari ibadah, berbuka puasa bareng, serta kebiasaan-kebiasaan lainnya di bulan Ramadan. Meski begitu, banyak dampak positif dan hikmah yang dapat kita petik dari berpuasa di bulan Ramadan saat di tengah kasus pandemi COVID-19. Berikut ada 6 hikmah berpuasa di bulan Ramadan saat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, bulan penuh berkah dan ampunan. Berkah dan ampunan pasti Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya yang taat terhadap semua perintahnya, terutama di bulan Ramadan, di mana Allah melipat gandakan pahala kita, perbuatan baik serta ibadah yang kita lakukan. Ramadan juga menjadi kesempatan untuk kita untuk bertobat kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita buat. Jika kita bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah semangat lebih dalam beribadah. Hikmah di bulan Ramadan adalah kita akan memiliki semangat lebih dalam beribadah. Itu semua semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini, kita dihimbau untuk tetap di rumah saja. Ini menjadi langkah baik bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah dan berdoa agar wabah COVID-19 bisa cepat musnah dari negeri kita tercinta. Yang ketiga, saling berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama merupakan hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan dalam kebaikan. Salah satunya dengan berbuka kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis Zaid bin Khalid dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Yang keempat adalah disiplin dan mengendalikan diri. Mengendalikan diri penting bagi kita, terutama di bulan Ramadan, di mana kita dituntut untuk menjaga hawa nafsu kita dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Bukan hanya dari makanan ataupun minuman, tetapi kita juga harus bisa mengendalikan diri dari segala
perbuatan serta tingkah laku kita di lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu mempererat tali silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan, karena Ramadan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan ibadah via hablum minallah atau kepada Allah, tetapi juga tidak lupa menggapai ibadah via hablum minannas, sesama manusia. Meski di tengah pandemi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersilaturahmi, itu dikarenakan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Kita bisa bersilaturahmi melalui media elektronik seperti handphone yang kita bisa gunakan untuk berkomunikasi supaya silaturahmi tetap terjaga meski di tengah pandemi COVID-19. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahim. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Yang terakhir yaitu melatih diri untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ramadan melatih kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Begitu banyak saudara kita di luar sana yang nasibnya lebih buruk daripada kita, dan kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Abdullah bin Salih. Ia berkata bahwa telah menceritakan padanya Abu Zuhair Yahya bin Afarid al-Qurashi dari bapaknya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali ia mendapatkan tambahan nikmat setelah itu, karena Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum wa azidannakum, jika kalian mau bersyukur maka aku sungguh akan menambah nikmat bagi kalian. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bab 4 nomor 124. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kultum hari ini adalah di bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bersabar, berdoa dan bertawakal, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Di samping itu, kita tidak boleh putus asa dalam berusaha. Sekian kultum dari saya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan untuk didengar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.